Untuk Pertalite dijamin harga sampai bulan Desember aman. Jadi ini sudah masuk dalam buffer. Kerjaan lain dari hasil yang kemarin dari evaluasi 60% dari program yang ikut magang itu diterima di perusahaan di tempat mereka magang. Dan dalam program ini mereka masih mendapatkan upah dari pemerintah. Program pelatihan vokasi juga didorong untuk angkatan muda dan arahan Bapak Presiden untuk 250.000 daripada pelajar. Nah, di sektor pariwisata, Garuda juga memberikan program untuk 33 destinasi dengan target 178.000 wisman dan juga untuk mendukung event-event internasional seperti MotoGP di Mandalika, Borobudur Marathon, dan berbagai event termasuk musik, sehingga ke depan kami sudah bicara juga dengan Ibu Menteri Pariwisata bahwa event itu menjadi salah satu cara untuk menarik investasi, menarik turis datang ke Indonesia. Dan kemarin dengan Perdana Menteri Thailand ditandatangani MOU di antara salah satu adalah pesawat regional Transnusa itu dari Bangkok ke Jakarta dan juga dari Phuket ke Denpasar, sehingga dengan demikian diharapkan itu bisa terjadi peningkatan. Dan sebelumnya juga dengan Belarus, Bapak Presiden sudah membahas juga untuk memberikan kesempatan untuk Belarus juga untuk terbang langsung ke destinasi di Indonesia. Dari bulan Januari sampai Juni, turisme juga meningkat 7,4 juta atau tumbuh 5,71%. Kamar hotel meningkat menjadi hampir 51,29 dan pengeluaran wisatawan mancanegara juga naik 6,36% secara year on year atau 1.313. Nah, arahan Bapak Presiden juga di tengah ketidakpastian daripada perang di Selat Hormuz, BBM tetap kita jaga resiliensinya, di mana APBN sebagai shock absorber itu menjaga agar dengan diterapkannya B50 maka kita tidak lagi import solar, dan sebetulnya dengan harga sekarang juga relatif pemanfaatan subsidi relatif kecil untuk B50. Dan untuk Pertalite dijamin harga sampai bulan Desember aman. Jadi ini sudah masuk dalam buffer. Dari segi pergerakan sektor usaha, kita melihat kredit perbankan sampai bulan Juni tumbuh 12,67% dan kredit investasi juga tumbuh 24,9%. Jadi dari kedua sektor relatif kembali ke track normal. Kemudian plafon untuk kredit small and medium enterprise diberikan kredit KUR yang plafonnya 362,19 triliun. Penyaluran relatif sampai bulan Juni sudah 60,87% atau 176,87 triliun. Kemudian skema baru juga ada yang untuk Mekar, untuk program pemberdayaan perempuan, di mana alokasinya 29,14 triliun, pinjamannya 15 juta rupiah, dan arahan Bapak Presiden bunganya diturunkan menjadi 8%. Jadi sebelumnya itu 18-20%. Kemudian yang terkait dengan reform struktural itu dilanjutkan terkait dengan program aksesi OECD. Kemarin dalam pertemuan Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Thailand juga disinggung, di mana Thailand juga sedang dalam proses untuk masuk di dalam aksesi OECD, dan Thailand meminta agar kita juga berkomunikasi agar kita bisa masuk secara bersamaan. Dan Indonesia sendiri sudah menandatangani, dan tahun ini target Bapak Presiden yang sudah ditandatangani ini untuk dapat segera diratifikasi. Jadi kita meratifikasi
lebih dari 15 perjanjian dagang, termasuk dengan IAIU, di mana IAIU sudah diratifikasi oleh Rusia dan Belarus, dan harapannya dalam waktu yang tidak lama Indonesia juga akan meratifikasi. Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Silakan. Ada yang duluan udah pegang mic. Pegang mic duluan nanti di sharing. Ya. Selamat sore Pak. Perkenalkan saya Lestari dari olenka.id. Dari mana? Olenka.id. Saya ingin bertanya terkait tadi Pak data pengangguran yang turun dan juga jumlah serapan tenaga kerja yang tumbuh ya Pak. Itu menjadi kabar yang baik lah di tengah gejolak yang terjadi saat ini. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah mungkin dari Bapak bisa mengelaborasi Pak, pertumbuhan dari serapan tenaga kerja itu lebih banyak di sektor apa ya Pak? Dan apakah itu juga berkaitan dengan pertumbuhan itu lebih didominasi oleh swasta atau justru didorong oleh program-program pemerintah yang terbaru ini? Demikian Pak, terima kasih. Silakan Pak. Selamat sore Pak Erlangga dan Bapak-Bapak sekalian. Perkenalkan saya Renata dari Kompas TV. Pak, pertanyaan pertama berkaitan dengan semester 2 ini kan kita juga udah memasuki musim kemarau ya Pak, dan ini juga El Nino diprediksi bisa sampai di awal tahun 2027. Kemarin usai rapat KSSK, Pak Purbaya bilang untuk insentif semester 2 khususnya untuk menghadapi kekeringan El Nino itu lagi digodok menunggu dari kementerian lain mengajukan. Nah, kalau di Kementerian Perekonomian melihatnya seperti apa? Apakah sudah ada rancangannya berkaitan dengan insentif semester 2 ini, khususnya untuk daerah-daerah mungkin kan ini lagi kesulitan Pak untuk kebutuhan sehari-hari aja susah, apalagi juga untuk pertanian segala macam. Nah, itu mungkin ada insentifnya. Lalu yang kedua ini berkaitan dengan evaluasi untuk kedepannya semester 2 Pak. Ini kan juga lagi kencang isu reshuffle kabinet. Kalau di semester kedua ini untuk pos Kementerian Perekonomian, ya Kementerian di Perekonomian ini seperti apa Pak? Apakah ada bocorannya? Mungkin terima kasih Pak. Satu lagi tadi belakang.